Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Gus Bayu Samudro Ki Joko Gimbal. Pada edisi malam ini saya mau menerangkan sebilah pusaka atau tosan aji yang melegendaris di zaman kejayaan beliau. Dia adalah Kiai Setan Kober atau yang dibilang Kiai Brongot Setan Kober. Tapi versi lain ada mengatakan pusaka saya ini bernama Sengkelat. Di zaman masa kejayaan Majapahit, dia adalah benteng utama Sohibul Gaib kerajaan Majapahit. Di saat Majapahit ada huru-hara, Empu Supo Mandrangi dari kampung kelahirannya Tuban didatangkan ke Majapahit untuk menciptakan sebuah tosan aji yang bermanfaat di kala zaman waktu itu. Di dalam pusaka saya ini ada sesuatu kekuatan magis yang sangat luar biasa, yaitu dia bernama Kiai Baruno. Insya Allah kalau tidak salah Kiai Baruno itu adalah seimbang kekuatannya dengan Kiai Baru Klinting. Dan mudah-mudahan konten saya, penerangan saya nanti ada hikmahnya dan bisa diambil sisi hikmahnya, bahwa itu semua tidak bisa ditinggalkan dengan gempuran riadohnya panjenenganipun Eyang Empu Supo Mandrangi. Dengan kekuatan jari jemarinya, sekeras baja besi meteor kaya itu, terbentuklah sebuah pusaka karya beliau Empu Supo Mandrangi. Ini adalah bentuk fisik pusaka saya yang bernama Keris Sengkelat. Dan versi lain yang mengatakan ada juga pusaka Keris Brongot Setan Kober. Memang luar biasa. Aura magis, aura mistisnya amat luar biasa. Kelebihan pusaka ini, bila mana ada orang yang mau jahat kepada kita, itu tiba-tiba bilahan kerisnya keluar dari warangkannya sendiri. Itulah kegaiban dan kesaktian panjenenganipun Empu Supo Mandrangi yang menciptakan sebuah pusaka yang sampai saat ini bisa diturunkan atau bisa dipegang oleh anak cucu beliau Empu Supo Mandrangi. Bila mana pusaka ini bisa untuk sarana atau prasarana kita hidup, keselamatan, kedewasaan kita, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapapun yang megang pusaka Sengkelat atau Brongot Setan Kober. Dan inilah sosok keris yang saya ceritakan tadi. Ini adalah bilahan keris
yang berkutam Kiai Baruno. Konon ceritanya kalau tidak salah Kiai Baruno adalah kakak dari Kiai Banu Klinting. Dan ini ada sadak pengasih, atau bisa dibilang dengan orang Jawa masa dulu, lananging jagat. Dan mitos, konon siapa yang punya keris sadak pengasih atau lananging jagat, dia akan menjadi dan bisa buat pelantara jadi yang megang sakti mandraguna, terhindar dari tenung, teluh, dan santet. Insya Allah dengan media pusaka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu yang mengabulkan, yang melindungi kita. Ini keris yang saya ceritakan dengan pamor Banyumili. Ini sejarah saya dapat dari puncak Gunung Bungko yang dijaga panjenenganipun Kiai Bungko, Magetan, Jawa Timur. Sekian mukadimah atau penjelasan dari saya Gus Bayu Samudro Ki Joko Gimbal mengenai Tosan Aji yang berupa keris tinggalan leluhur Majapahit dulu yang melegendaris di zaman beliau yang bernama Eyang Supo Mandrangi. Para ulama mengenal nama beliau adalah Ki Ageng Bungko, atau yang terkenal Kanjeng Sunan Bungkul. Secara konon katanya sebenarnya Kanjeng Sunan Bungkul adalah panjenenganipun Eyang Empu Supo Mandrangi. Dan contoh karya beliau sampai sekarang masih ada buktinya dan bisa dipegang adalah pusaka yang baru saya pegang. Itu namanya, ada yang bilang Yai Sengkelat, dan ada yang versi dari Jawa lain, dia mengatakan Kiai Brongot Setan Kober. Yang bertuah, yang berkodam di dalam pusaka Tosan Aji itu adalah Kiai Naga Baruno, yang bisa menyingkirkan angin, badai, topan, dan lain sebagainya. Karena beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak boleh mempertuhan benda. Dan kita tidak boleh menyembah benda. Benda cuman sarana. Benda cuman media. Segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan konten saya, penjelasan mengenai pusaka Tosan Aji diterima oleh masyarakat Indonesia, umumnya masyarakat Jawa. Saya Gus Bayu Samudro Ki Joko Gimbal. Bila mana penyampaian saya ini tidak berkenan dalam hati orang-orang yang selalu mengoleksi pusaka, dimanapun berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana tutur bahasa saya dan penerangan saya tidak sesuai dengan kolektor atau orang-orang yang ahli pusaka, sekali lagi saya Gus Bayu Samudro Ki Joko Gimbal mohon dimaafkan. Cukup sampai di sini. Akhiru kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.